Kandungannya apa? Biasanya kopi sasetan itu udah siap saji. Jadi di dalamnya sudah ada creamernya. Oh ya, gulanya ya. Kemudian iya ada gulanya, terus ada bubuk kopinya mungkin. Tapi nanti kopi itu menjadi begitu enak, begitu praktis dan sebagainya. Padahal itu jadi tinggi akan gula dan tinggi akan lemaknya karena dari creamernya gitu. Betul. Padahal kopi yang memberikan efek itu adalah kopi murni. Nah, jadi kopi sama teh itu dia mengandung memang senyawa yang namanya bromida dan mempunyai efek sebagai diuretik. Jadi kalau kita minum teh dan kopi, jangan lupa kan kita kalau minum teh kopi dapat satu gelas misalnya lumayan kan 200-300 mili. Nah, seperti itu. Nah, tolong habis itu dokter nanti bawa stok air putih tetap. Jadi kalau di jalan nanti dokter kepengen kencing, habis itu dokter minum air putih. Kalau enggak memang dia bisa bikin diuretik efek. Ya, memang seperti itu. Berarti kalau diuretik bisa nurunin berat badan dong, Dokter Ida? Berat badannya kurus. Gimana kalau gitu? Benar. Gini, kalau bicara penurunan berat badan yang harus diturunin itu adalah lemaknya, Dokter Nenden. Bukan airnya. Kalau airnya, nanti Dokter Nenden saban hari sauna aja. Dokter Nenden sauna keringetan yang banyak, Dokter Nenden nimbang turun tuh 0,5 kilo ya. Tapi begitu Dokter Nenden minum segelas, beratnya naik lagi 0,5 kilo. Bukan itu, bukan ya. Tapi gini, ada dokter, ada penelitian ya yang mereka katakan bahwa dengan memberikan kopi ataupun teh karena kandungan kafeinnya, ternyata dia bisa ikut meningkatkan basal metabolik tubuh kita. Jadi dia ikut membakar. Jadi proses pembakarannya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena dia mempunyai efek sebagai adrenergik. Dia punya efek sebagai simpatik. Sehingga proses pembakarannya menjadi lebih tinggi gitu loh. Cuman kalau kita hanya berpikir pakai kopi saja, itu pakai kafein aja, itu memang bukan solusi yang tepat. Ya, jadi solusi yang tepat kalau untuk penurunan berat badan ya kita harus mengatur antara masuk dan keluarnya harus dibikin negatif, gitu ya. Ini ada pertanyaan nih Dokter Ida. Katanya ada peminum kopi asli buatan sendiri tiap pagi. Kalau lupa minum kopi itu siangnya sakit kepala katanya. Tapi begitu diminum lagi kopinya, sakit kepalanya hilang. Nah itu kira-kira bagaimana nih? Apakah ada hubungannya tuh mengurangi sakit? Kopi itu. Itu betul dok, betul. Jadi gini, kopi itu mempunyai efek kan sebagai stimulan. Kan tadi saya udah bilang kafein itu punya efek untuk stimulan. Artinya dia merangsang sistem saraf pusat kita. Ya, jadi dia sebagai efek perangsang dan dia mempunyai efek sebagai bronkodilator. Ya, jadi dia membuat pelebaran dari pembuluh darahnya ya. Dia juga mempunyai efek sebagai vasodilator dan bronkodilator juga. Dan dia juga bisa ikut meningkatkan efek simpatis. Ya. Jadi membuat kita menjadi lebih tegang, lebih awas. Simpatik itu adalah efek berjaga-jaga atau efek siaga. Ya. Jadi membuat kita selalu alert. Makanya kalau mahasiswa besok mau ujian belajarnya belum kelar, apa yang dia lakukan? Minum kopi. Supaya matanya melek terus karena dia mempunyai efek. Dia mempunyai efek siaga, Dok, gitu ya. Dan dia juga mempunyai efek ikut meningkatkan epinefrin secara akut. Jadi secara dadak semua efek itu naik. Makanya begitu diturunkan kita nggak pakai, maka tubuh kita tuh seperti merasa ada sesuatu yang kurang, efek adiksi. Jadi dia bisa bikin kita kayak kecanduan. Dan seperti orang putus obat, Dok. Orang kalau lepas dari narkoba kan dia kondisinya menjadi orang putus obat lah. Ya, seperti itu. Jadi begitu kita minumin lagi, maka kembali lagi seret. Nah, gitu loh Dok efeknya. Jadi sebetulnya oke nggak dipakai, monggo aja dipakai. Yang penting ingat dosisnya, tadi jangan lebih dari 4 cup sehari buat mereka yang tidak punya kelainan gen, nggak ada kelainan genetik.
Tapi kalau dia ada kelainan genetik, maka tidak boleh lebih dari 2 cup sehari. Ya. Ya. Nah itu sendiri, ya kalau kopi ini bisa menurunkan efek kanker untuk laki-laki nggak, kanker prostat? Dimana kan sekarang nih, ya bisa menurunkan nggak untuk kanker prostatnya? Jadi akibat resiko terjadinya kanker prostat bisa menurun. Gini dok, ya. Jadi kafein itu mereka meneliti si kopi itu punya salah satu faktor bisa ikut menurunkan risiko dari kanker, ya. Dan dia menilai risiko kansernya dalam hal kadar hormon seksualnya. Jadi pada wanita yang dia ukur adalah kadar dari hormon estrogen. Iya. Hormon estrogen. Pada laki-laki yang dia ukur adalah testosteronnya. Dan jadi cuman harus lihat. Kalau misalnya, kalau kita bicara cancer itu kan macam-macam ya dok. Ada yang cancer dependent hormone. Jadi hormon. Jadi kalau misalnya hormonnya terlalu tinggi dan dia memang punya bakat seperti itu, maka itu harus lebih hati-hati juga. Karena ternyata kopi ini dia bisa ikut meningkatkan kadar testosteron maupun estrogen dalam tubuh kita. Tapi ini depend on ras ya dok, tergantung dari rasnya. Jadi mereka lakukan penelitian pada orang kulit putih, wanita kulit putih postmenopause, dikasih dengan kafein, ternyata efek estrogennya tidak naik. Nggak naik sama sekali. Yang naik adalah sexual hormone binding globulin. Jadi pengikatnya aja, carriernya itu yang naik. Makanya efek terhadap penurunan diabetes tipe 2 bagus sekali karena dia kerja di sexual hormone binding globulin. Tapi buat orang Asia ternyata efeknya meningkatkan estrogen dok. Jadi si kopi ini ikut meningkatkan kadar estrogen pada wanita Asia. Nah, berarti di situ cancer ya? Ya, hati-hati. Jadi kalau misalnya dia adalah cancer dependent hormone, ternyata kalau kita bicara cancer dependent hormone, kalau pada wanita kan payudara sama ovarium, kemudian rahim dan kawan-kawannya kan. Ya, kalau laki-laki ya kayak prostat seperti gitu-gitu kan, itu hormonal. Nah, kalau dia sensitif untuk itu, maka sebaiknya kita harus batasin, jangan terlalu banyak. Karena dia depend on ras. Jadi tergantung rasnya. Dan untuk orang Asia ternyata tubuh kita sensitif tuh dok, untuk orang ras Asia. Betul. Nah, jadi kalau untuk orang ras Asia, kalau dokter minum kopinya banyak ya, misalnya satu hari dokter mau sampai 5 cup, atau mau lebih dari, ya paling aman sih 1-2 cup. Kalau dokter sampai 4 cup, 5 cup gitu, kalau dokter punya gen yang estrogennya memang cenderung tinggi, nah itu ya harus lebih hati-hati ya. Betul. Jadi takut dia mencetuskan karena dia menjadi satu stimulan. Ya seperti. Bagaimana dengan teh? Teh juga sama juga. Dengan teh bagaimana dengan kopi? Nah, kalau teh tadi ini bicara kopi udah banyak ya dok. Sekarang kita bicara teh. Nah, teh itu isinya hampir sama dengan kopi. Jadi di dalam teh dia juga ada yang namanya kafein. Kemudian dia juga ada yang namanya antioksidan. Nah, antioksidan dalam teh itu ternyata lebih populer daripada yang ada di dalam kopi. Jadi di dalam teh itu dia ada polifenol, dia ada epigalokatekin galat. Jadi isinya banyak sekali kelompok-kelompok itu. Betul. Dan teh itu ada jenis-jenisnya loh dok. Teh itu ada jenisnya, ada yang teh merah, red tea, teh hitam, teh hijau. Dokter tahu kan? Nah, untuk orang Asia kayak kita ini, kita banyak minumnya teh merah dan teh hijau, dok. Dokter tahu, kalau teh merah itu dokter pernah lihat kayak teh di dalam botol atau teh kotaknya kita, warnanya kan agak merah-merah kayak coklat gitu ya, dok ya, agak pekat. Nah, itu banyak diminum oleh orang Indonesia. Kemudian kalau teh hijau, dokter mau lihat gambarannya tuh seperti kalau kita lagi minum dimsum Chinese tea. Oh iya, betul. Nah, warnanya agak kuning-kuning kehijauan semu, muda, hijau muda ya. Kalau black tea pasti dia lebih warnanya lebih hitam biasanya, lebih pekat gitu ya. Nah, itu ada beberapa penelitian dok. Makanya sekarang penelitian tuh semua kembali ke genetik. Jadi kembali ke keturunan. Waktu saya belajar mengenai genetik tahun 2003 di Singapura, mereka sudah neliti tuh dok. Bahwa untuk orang Asia, dia lebih senang menganjurkan orang Asia
menggunakan teh yang memang produksi negara sendiri gitu, yang ada di Asia. Jadi leluhur kita, nenek moyang kita biasa menggunakan black tea dan red tea, itulah yang kita pakai. Kita nggak usah pakai yang namanya black tea karena itu memang bukan minuman tradisional kita, leluhur kita. Ya. Kenapa? Mereka lakukan penelitian, ternyata resiko yang dia ukur adalah resikonya. Resiko untuk terjadinya kanker payudara itu lebih tinggi untuk yang black tea pada orang Asia. Gitu. Jadi makanya dia bilang, sebetulnya teh itu semua teh efeknya protektif. Tapi ternyata tergantung pada gen dan ras kita. Ya, kembali lagi seperti itu. Jadi prinsipnya gini dok, apa yang bagus buat dokter atau apa yang bagus buat orang Kaukasian, orang bule dan kawan-kawan itu belum tentu bagus buat kita orang Asia. Jadi caranya gimana? Kita makan dan hidup dan minum seperti yang leluhur kita turunkan pada kita. Itu udah pasti aman. Aman. Ya? Nah sekarang ini kan lagi corona begini ya, apakah dia bisa meningkatkan imun sistem nggak dari kopi atau teh itu? Kan dia mengandung antioksidan, jadi bisa meningkatkan imun sistem nggak ya? Ya, jadi yang namanya antioksidan pasti kita tahu kan efeknya adalah dia menurunkan efek proinflamasi. Jadi inflamasi yang ada di dalam tubuh kita ikut diturunkan. Tapi dokter mesti ingat bahwa yang namanya kopi dan teh di dalamnya ada antioksidan. Tapi mereka bukanlah bahan makanan sumber antioksidan utama untuk tubuh kita, gitu ya. Jadi kalau dokter bicara efeknya bagus nggak untuk menurunkan, untuk meningkatkan imunitas? Ya bagus, tapi dokter harus pakainya continue terus-menerus. Jangan dokter, oh ini lagi COVID ya, saya pakai aja selama 1 bulan terus-menerus. Dokter kalau ingin mendapatkan imbasnya, karena kan kadarnya nggak banyak, ya harus continue terus-menerus. Kalau dokter mau rasakan efek antioksidan yang tepat, ya dokter pakainya buah-buahan. Dokter pasti akan ngerasain tuh. Dokter hari ini sariawan, dokter makan tuh jeruk 3 butir 1 hari. Nah 2 hari, 3 hari langsung rapet, bagus. Gitu. Iya, seperti itu ya. Nah sekarang kan banyak orang untuk meningkatkan stamina, sebelum olahraga itu minum kopi dulu atau minum teh gitu. Apakah itu berpengaruh nggak untuk jantung? Kan kalau olahraga kan pasti jantung kita lebih berdebar. Kemudian dia melakukan minum itu, apakah lebih berbahaya atau bagaimana tuh? Kalau sebelum olahraga kita minum itu dulu, Iya, benar dok. Jadi mereka itu bikinnya seperti doping. Dokter tahu doping yang atlet doping itu. Ya, karena apa? Karena dia mengandung kafein. Jadi dia mengandung kafein, dia bisa menstimulasi dok. Dia meningkatkan efek simpatis. Jadi kadang-kadang kita dalam olahraga, terutama olahraga pertandingan, itu kita punya target yang harus kita capai dok. Nah, untuk mencapai limit target itu kita perlu energi boosting. Kita harus bisa memboost energi kita supaya kita bisa mencapai limit itu. Nah, oleh karena itu mereka kadang-kadang suka menggunakan kafein seperti itu. Tapi kalau saya selalu menganjurkan karena ini sebenarnya bukan yang alamiah kan? Nah, kalau saya kalau membaca banyak jurnal itu, mereka juga selalu menganjurkan bahwa penggunaan seperti gini-gini nih betul-betul harus diperiksa secara kesehatan dulu dok. Jantungnya oke nggak sih? Ya, karena kalau mereka memberikan kafein, mereka kalau untuk pertandingan atau apa untuk memboosting supaya targetnya tercapai, itu kan ada dosis yang dia pakai dok. Dosis kafein kalau dosis tinggi itu dia malah bisa ikut meningkatkan tensi. Hati-hati nanti malah merangsang terjadinya stroke. Kan tadi saya sudah katakan, kalau penggunaannya sampai di atas penelitian di Jepang. Ya, kalau di atas 4, mereka teliti 4 sampai 6, malah dia ikut meningkatkan risiko terjadinya stroke. Tapi kalau dosisnya kecil, malah dia protektif untuk terjadinya stroke. Jadi, kalau kita hanya ingin olahraga mendapatkan kesehatan, dokter tahu nggak olahraga untuk mendapatkan kesehatan artinya supaya imunitas kita naik kan? Ini kan lagi zaman COVID. Olahraga yang dianjurkan justru bukan yang high intensity, dok. Bukan yang intensitas tinggi, salah. Jadi yang dibutuhkan adalah yang low sampai moderate intensity. Artinya nggak perlu pakai kopi, jalan aja kalau kita hanya moderate dan low intensity, nggak butuh itu dok. Kalau kita mau melakukan high intensity, artinya kan kita dipacu untuk naikkan intensitas. Nah kadang-kadang mereka supaya lebih bersemangat, energinya lebih tinggi, supaya simpatisnya semua naik, maka mereka minum kopi. Katanya lebih bertenaga. Nah kalau bahasa awamnya itu lebih bertenaga kayak gitu dok.
Iya, betul. Nah, ini kan kalau tadi kita lihat kan dia bisa juga meningkatkan hormon ya, apalagi rasanya untuk Asia. Mungkinkah bisa meningkatkan hormon pertumbuhan juga, Dok? Jadi apakah anak-anak boleh nggak kita berikan misalnya kalau pengen tinggi dia gitu, tambahin kopi atau teh misalnya kayak gitu nih. Sama kan dia meningkatkan hormon juga, misalnya kan banyak sekali anak-anak yang pendek, pengen lebih tinggi gitu ya, atau remaja misalnya remaja yang kurang dari 20 tahun gitu ingin lebih tinggi. Apakah kira-kira bagaimana menurut dokter itu? Ya, kalau Enggak sih, Dok. memang ya nggak ada ya, Dok? Enggak, Dok. Enggak, mitos. Jadi Itu dia mitos, ya? dia meningkatkan hormonnya hormon seksual, Dok. Jadi seksual. Jadi mereka lakukan penelitian gini nih. Ternyata orang-orang yang minum kopi, kan peminum kopi banyak laki-laki juga kan, Dok, bukan cuma perempuan. Nah, orang laki-laki yang pada minum kopi itu ternyata dia mampu melakukan ereksi. Ereksinya tuh menjadi lebih bagus, Dok, katanya gitu. Karena dia mempunyai efek ikut meningkatkan level testosteron. Nah, tapi dia nggak ada urusannya sama pertumbuhan, Dok. Ini urusannya adalah hormon seksual. Urusannya seksual, iya. Berarti kalau pertumbuhan itu mitos ya, betul ya. Kalau untuk hormon seksual itu fakta gitu ya. Jadi bisa itu fakta. Untuk orang menopause sama untuk andropause, jadi boleh juga ya meminum kopi atau teh gitu ya untuk bisa meningkatkan ke hormon seksualnya gitu. Iya, dan dia gitu ya. Iya, hati-hati jumlahnya, karena dia juga gini, Dok, dia juga mempunyai efek untuk membuat dilatasi kan, jadi aliran darah ke daerah untuk ereksi itu kan lebih baik, seperti itu ya. Tapi semua dikembalikan dulu ya, kita punya bakat untuk itu apa enggak, dan apakah sebelumnya kita sudah punya dasar aritmia enggak, Dok? Kalau misalnya sebelumnya dokter sudah punya aritmia, sudah punya atrial fibrilasi, sudah punya AF atau apa segala macam irama-irama jantung, nah itu mesti lebih hati-hati. Tanyakan pada dokternya. Ya, jangan sembarangan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau terlalu berlebihan dengan kopi, ada variasi tadi genetik, apakah bisa menimbulkan pengeroposan tulang, Dok? Ya, betul. Jadi efek samping tadi kan kita cerita bagus-bagusnya kopi, Dok. Iya, betul. Kita belum cerita jelek-jeleknya kopi. Iya, betul. Nah, jelek-jeleknya kopi salah satunya adalah bisa bikin pengeroposan tulang. Jadi bone loss. Kenapa bisa bone loss? Tadi kan saya udah bilang, minum kopi itu bisa punya efek diuretik loh. Punya efek diuretik ya, Dok. Minum kopi atau minum teh, karena kafein dia bromida segala ada di situ. Jadi dia punya efek diuretik. Nah, pada waktu terjadi efek diuretik itu ternyata terjadi loss dari kalsiumnya. Ya, sehingga bisa terbawa ya. Jadi jadi mesti lebih hati-hati ya, Dok ya. Betul. Selain itu dia juga bisa menimbulkan rasa ansietas ya, Dok. Jadi kalau menggunakan kopi yang berlebihan, yang tadi saya bilang lebih dari 4 cup sehari ya, kafeinnya ya. Ini efek jelek, efek dari kafeinnya. Jadi dia bisa bikin menimbulkan rasa cemas, Dok. Nanti kalau kita yang biasa minum kopi, kita suka bingung, suka nanya, aduh kenapa hari ini kok aku rasanya nggak nyaman ya? Kok rasanya kayak orang galau, orang khawatir, orang bingung. Tapi perasaan saya nggak ada apa-apa, saya santai gitu. Nah coba pikirkan, mungkin hari ini sudah minum kafeinnya banyak nggak? Kalau minum kafein banyak, dia suka seperti itu. Ya. Kemudian dia juga bisa bikin gangguan tidur ya, Dok, insomnia. Harus lebih hati-hati. Terus dia kalau kita sudah sakit, ya, misalnya kita sudah ada hipertensi, kita sudah pernah ada stroke, ada sakit jantung, maka ini harus lebih hati-hati karena mungkin kita sensitif. Kalau kita sensitif, maka dia bisa ikut mempercepat risiko itu. Jadi memang kalau kita udah sakit ya tolong didiskusikan dulu dengan dokternya. Itu akan jauh lebih aman ya. Betul. Ini ada pertanyaan ya, Dok. Di sini bertanya, Dok, melihat banyak manfaat kopi, apakah ada baiknya dirutinkan minum kopi dengan dosis yang dianjurkan, walaupun tidak terbiasa kopi dan tidak terdapat variasi gen kopi? Apakah boleh dianjurkan, walaupun tidak terbiasa? Ya boleh. Jadi boleh dipakai misalnya 1 sampai 2 cup satu hari. Kalau sebetulnya bukan cuma kopi, teh juga boleh kan, Dok? Ya betul. Jadi minum teh. Kalau saya itu saya minum kopi, minuman gitu saya nggak terlalu suka. Tapi saya suka es krim kopi, Dok. Es krim kopi saya pasti akan saya cari. Saya suka. Lebih enak. Saya suka sekali. Sama minum teh. Nah, saya cuma minum teh, kan mendapatkan juga sama kopi, kafein, dan juga antioksidannya. Jadi saya peminum teh, dan saya kalau es krim kopi. Udah.
Sama tapi makan tadi kue, Dok, saya cari kopi. untuk teh dokter belum sebutkan tuh ada berapa maksimalnya dok? Kalau kopi kan 1 sampai 4 cangkir. Kalau untuk teh bagaimana? Ya, untuk teh juga sama dok. Untuk teh juga sama. Jadi, jadi penelitiannya teh, ya penelitian teh mereka banyak melakukan penelitian pada teh hijau. Kalau pada teh hijau, efek antioksidannya memang dominan. Terutama dia bagus sekali ya. Ini kebetulan saya pembimbing tesis mahasiswa saya. Waktu itu dia meneliti mengenai pemberian teh hijau pada pasien-pasien dengan trigliserid yang tinggi, dok. Dokter tahu trigliserid itu kan sekarang menjadi salah satu faktor risiko yang diperhitungkan untuk pasien dengan central obesity metabolic syndrome. Ya, jadi dia ternyata cukup penting. Kita bukan cuma berpikir kolesterol, tidak. Kita juga harus lihat trigliserid. Sekarang dia menjadi primadona juga. Nah, dia lakukan penelitian, ternyata penelitiannya signifikan, dok. Dia memberikan teh hijau pada pasiennya 4 cup waktu itu. 4 cup kecil ya dok, cup kecil, cup kayak cangkir kita minum gitu ya. Dia memberikan 4 cup. Nah setelah diberi dengan roti, waktu itu pasiennya dikasih makan roti dulu, yang dikasih selai mentega dan sebagainya dibikin, terus diukur trigliseridnya, kemudian dikasih si teh hijau tadi. Itu memang turun dok secara signifikan trigliseridnya. Dan itu sudah ada penelitiannya, banyak ternyata memang efek terhadap trigliserid bagus. Jadi monggo aja, kan kita kalau makan kita suka minumnya apa mbak? Es teh tawar gitu. Nah, jadi tapi ya dok, betul, gimana, dokter mesti ingat, gara-gara tadi saya ngomong es teh tawar. Ternyata saya baca tuh kemarin ada jurnal yang bilang antara es teh tawar dengan teh hangat, efek kesehatan untuk tubuh lebih bagus pada teh hangat, dok, bukan es teh tawar. Salah kita. Jadi yang hangat ya dok ya? Yang hangat. Ternyata teh hangat itu ya, yang orang kalau biasa minum teh snack itu kan tehnya dipoci gitu ya dok, di poci yang gelas kecil buat dituang. Ya itu kan teh yang hangat. Nah itu ternyata efek kesehatannya jauh lebih baik daripada es teh. Ya. Sama juga dengan kopi kalau gitu ya dok ya? Kopi hangat lebih bagus daripada es kopi ya dok ya? Kita suka gaya frappuccino ya dok? Ya, betul. Salah ya. Ini ada pertanyaan lagi dok, apakah dibolehkan orang ibu hamil minum tiap hari kopi dan teh? Apakah boleh? Jangan takaran yang normal, tapi dia boleh nggak minumnya tiap hari untuk ibu hamil? Ya. Kalau saya anjurkan jangan pakai dan, jangan kopi dan. Jadi pilih aja. Salah satu. Kalau saya boleh milih, saya lebih anjurkan wanita hamil untuk konsumsinya teh, karena efek antioksidannya jauh lebih banyak. Ya, itu jauh lebih aman lah buat wanita hamil. Betul. Karena kalau kopi itu kita memang agak khawatir untuk dia punya gen kafeinnya. Kalau teh itu, kecuali kalau dokter bikin tehnya itu pekat sekali ya, pasti kadar kafeinnya tinggi sekali ya. Betul. Karena saya pernah baca kalau nggak salah, kalau orang ibu hamil kalau terlalu banyak minum ada kafeinnya itu bisa melahirkan anaknya epilepsi. Apakah itu berhubungan nggak dok? Ya bisa dok, bisa. Karena kan kadang dia suka bikin stimulan untuk SSP. Apa yang ibu makan kan pasti bisa disalurkan kepada janinnya. Jadi kalau saya bilang lebih baik teh jauh lebih aman ya. Dan yang kedua tuh kalau mau minum tuh kira-kira dok, jangan kalau bilang efeknya keuntungannya bagus diminumin. Dan dokter harus ingat bahwa di dalam teh itu ya mereka punya yang namanya fitat. Fitat itu dia bisa bersifat kompetitif. Jadi dia seperti serat ya yang bisa menghambat banyak sekali zat gizi yang kita makan ternyata nggak bisa diserap dengan baik. Contohnya apa? Zat besi. Dan dokter mesti ingat, dan teman-teman juga mesti ingat bahwa pada wanita hamil, zat besi itu kan sangat diperlukan untuk si janinnya. Betul. Nah, kalau terlalu banyak meminum konsumsi teh seperti itu dengan kandungan fitat yang tinggi, maka kadar Fe-nya nanti turun gitu loh. Akibatnya ya imbas terhadap si janin pastinya kan. Nah, itu yang akan memberikan banyak sekali komplikasi untuk si janinnya nanti. Gitu. Oh, jadi memang harus tetap standarnya jangan berlebihan ya dok ya? Jangan berlebihan. Maksimal kan mengatakan 1 sampai 4 cup saja ya dok ya? Seperti itu ya dok ya? Iya.
Kalau gitu memang ini banyak banget ya dok, tapi tadi kembali lagi ke soal hormon dah. Ini ada lagi yang bertanya soal ke hormon seksualitas ya dok. Kayaknya ini topik yang paling menarik. Ya itu yang menarik. Kalau gitu bisa mempengaruhi ke arah kesuburan nggak dok? Kesuburan. Jadi misalnya wanita ingin hamil gitu kan? Nah, atau laki-laki yang misalnya ingin mempunyai anak tuh, apakah dia mempengaruhi nggak biar hormon testosteronnya atau hormon estrogennya tadi dok? Nah, itu saya belum baca tuh dok, kalau untuk kesuburan. Tapi yang saya baca adalah efeknya terhadap ereksi. Nah, terhadap ereksi pada laki-laki dan pada wanita terhadap peningkatan estrogennya. Jadi kalau, tapi ini penelitiannya juga pada wanita yang postmenopause. Nah, untuk wanita postmenopause untuk peningkatan estrogennya. Sedangkan pada laki-laki, ini dia lakukan untuk semua laki-laki. Dan ada lagi satu dia lakukan juga pada wanita usia 20 sampai 44 tahun. Dan ternyata estrogennya juga memang naik, dok. Cuman di situ yang diukur adalah kadar estrogennya. Jadi dia tidak menilai apakah faktor fertilitasnya, kesuburannya diukur. Memang dia nggak ukur itu. Ya, betul, jadi mungkin masih membutuhkan penelitian lanjutannya kali ya. Karena kalau kita bilang kesuburan misalnya, orang infertility kepengen punya anak lebih, punya anak gitu ya, itu kan banyak sekali dok faktor yang mempengaruhi ya. Sampai sekarang yang sangat dianjurkan adalah vitamin E, kemudian asam folat kayak gitu, vitamin delta. Tapi kopi dan benar, kopi dan kawan-kawannya itu memang kita jarang mendengar seperti itu ya. Betul. Nah ini kalau kita minum kopi atau minum teh dok, kadang-kadang orang pengen makan obat, tapi digabung dengan minum teh gitu atau kopi, bagaimana dok kira-kira? Mempengaruhi nggak kadar obatnya dok? Kalau dengan betul. Memang sebaiknya tidak dianjurkan dok. Kenapa? Karena kan tadi saya dari awal katakan bahwa di dalam kopi itu mengandung kira-kira 1000 komponen bioaktif, termasuk kafein. Jadi kita nggak tahu nih, obat yang si dokter kasih nih jangan-jangan dia kerjanya kompetitif. Betul. Jadi dia kerjanya berlawanan sehingga efeknya malah ditekan. Itu satu untuk kopi. Kalau untuk teh, tadi saya sudah bilang di dalam teh juga ada yang namanya unsur fitat, dok. Nah, fitat. Jadi kalau ada fitat, pasti nanti dia penyerapannya menjadi tidak maksimal. Iya, jadi makanya dokter itu selalu bilang kalau minum obat pakainya air putih aja. Ya. Kita juga anjurkan pasien untuk tidak menggunakan jus. Jadi selalu menggunakan air putih aja kalau minum obat. Itu jauh lebih aman supaya obatnya bisa dibereskan dulu, diserap dulu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu nih bioaktif komponen apa ini yang bersaing dengan dia. Kenapa efek obatnya kok tidak maksimal, misalnya seperti itu. Jadi jaraknya berapa lama tuh dok? Kalau habis dari minum obat sampai kita mau minum kopi atau teh, apa 1 jam sudah cukup? 1 jam kemudian kita bisa minum kopi atau teh? Biasanya kita minta sekitar 3 jaman dok, 3 sampai 4 jam. Kenapa? Karena gini, proses pengolahan makanan di lambung itu untuk turun ke saluran cerna yang berikutnya, proses itu sampai terjadi pengosongan di lambung, dia membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Jadi kalau bisa biar dia pindah rumah dulu, pindah lokasi dulu, prosesnya selesai baru kita isikan dengan yang lain. Paling cepat sekitar 2-3 jaman lah, biasanya 3 jaman. Makanya kenapa kalau kita kasih makan pasien kan kita bagi dia untuk small and frequent, artinya 3 jam sekali kita isi, 3 jam lagi kita isi. Supaya volume di lambungnya itu mereka sudah pindah dulu, sudah selesai dicerna, baru kita isi lagi. Wah, ini kita udah banyak nih dok, bicara dengan kopi atau dengan teh ya dok ya. Jadi pada intinya kita harus tahu dulu ya dok, jenis kopi apa, jenis teh apa yang cocok untuk kita ya dok ya. Dan berapa dosisnya ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Lalu kalau sedikit dok dengan teh itu kan ada yang diseduh daunnya, ada juga yang dicelup dok, menggunakan kantung. Nah, itu bagaimana dengan hal seperti itu dok? Mana yang lebih baik dok? Apakah ada yang lebih baik atau sama-sama saja kebaikannya dok? Keuntungannya ya gini, kalau kita bicara baik mana ya pasti baik yang zaman dulu ya dok, langsung daunnya diseduh aja pakai air panas. Kantong apa untungnya? Kantong itu keuntungannya praktis dok. Cuman kita harus tahu penggunaan kantong, karena kadang-kadang kantong itu kan mereka bikin ada lilinnya dan sebagainya. Jadi yang namanya celup teh pakai kantong itu jangan dicelup dari pagi sampai besok sore gitu, ditaruh di situ, enggak dok.
Jadi Boleh. tekniknya, ya waktu kita masukkan kantong teh, itu cuman kita geser-geser, cuman sekian detik lah palingnya. Paling lama kira-kira cuma 1-2 menit, langsung diangkat dok. Jangan terlalu lama. Oh iya. Jangan kita biarkan sampai dia 10 menit, atau kadang-kadang malah nggak diangkat-angkat dok. Iya betul. Enggak seperti itu. Jadi itu, ya. Kalau kita minum teh, kadang-kadang kalau kita lagi di kafe kan dikasih daun teh gitu, air panas di dalam cup. Betul. Dokter masukkan aja, kemudian kira-kira 1 detik, dokter nanti dia sudah mulai ngerembes ke dalam daun tehnya kan. Terus kita kucek-kucek aja, goyang-goyang gitu, nanti tehnya akan keluar warnanya itu. Nah, habis itu dokter angkat lagi sekali, celup lagi sebentar, terus angkat, sudah, jangan dimasukkan lagi. Ya. Jadi satu kali nanti pakai warna, iya sekali pakai. Jadi sehingga warna teh yang kita dapat itu bukan warna teh yang sudah coklat seperti itu, bukan. Jadi warna teh yang memang masih cantik, masih bening seperti itu, ya. Betul, jadi jangan terlalu lama. Kenapa? Karena kantongnya itu. Betul. Memang tidak digunakan. Kalau tehnya itu misalnya sudah jadi ya dok, tehnya sudah jadi, lalu kita buang kantongnya. Lalu dibiarkan sampai besok pagi itu boleh nggak dok? Karena ada orang yang zaman dulu itu juga disemalamkan tuh teh itu. Itu ada efeknya nggak dok kalau disemalamkan begitu? Teh basi dok. Saja. Basi ya malah ya? Itu yang nggak boleh. Katanya teh basi ya. Kalau katanya teh basi. Orang zaman dulu tuh suka teh basi untuk rambut, supaya rambutnya numbuh bagus, untuk muka, masker. Muka, ya. Betul dok. Kalau penelitian di luar negeri, ini kan kalau kita membaca jurnal tuh banyak kan penelitian dari luar ya. Nah, penelitian luar tuh nggak ngerti dia dok, teh basi. Kayaknya kita yang harus melakukan ya. Betul. Tapi kalau harusnya sih nggak tahu juga ya dok ya. Kalau teh basi seperti itu ada manfaatnya apa enggak, nggak ngerti deh. Betul. Tapi kalau misalnya nasi yang kita simpan buat besok ternyata ada penelitiannya. Cuman kalau teh tuh belum pernah baca saya. Kalau nasi penelitiannya gimana dok? Kalau dibesokin dok? Kalau untuk nasi dok? Sedikit jadi kita suka, itu penelitian murid kita tuh ya. Jadi kalau misalnya dokter nasi, kan kita suka dengar nasi kemarin tuh lebih bagus loh untuk gula darah gitu ya. Betul. Nah, ternyata memang betul dok, dia mampu menurunkan gula darah sedikit lebih baik. Iya, iya. Oh seperti itu ya dok. Jadi ada penelitiannya. Ya, ada penelitiannya. Iya. Ya dokter Ida, terima kasih nih. Kita udah walaupun terputus-putus, tetapi akhirnya kita selesai juga. Dan mungkin ada sedikit take home message nggak dari dokter Ida masalah kopi dan teh ini? Ada dok, jadi kopi dan teh itu adalah salah satu minuman tradisional kita juga ya. Cuman secara umum dia memberikan banyak efek keuntungan buat kita. Secara umum global tidak ada orang yang minum teh tahu-tahu kena serangan jantung. Itu hampir nggak ada sekali. Tapi kalau minum kopi mereka ada yang kena serangan jantung ya. Jadi mendadak dia aritmia, mendadak jantung. Saya sudah ada satu pasien saya. Nah itu harus hati-hati dikembalikan pada genetiknya. Jadi memang penelitian juga katakan, jadi itu sangat dependent on ras, sangat depending on genetic profile ya. Jadi yang paling aman ya sudah konsumsi aja 1-2 cup per hari ya. Jangan berlebihan, karena berlebihan efek-efek risknya juga tinggi. Tapi kalau 1-2 cup oke, so far bagus ya. Jadi itu baik Arabica atau Robusta nggak apa-apa ya, 1-2 cup ya. Iya, 1-2 cup. Cuman gini, kalau Robusta harus lebih hati-hati dok. Robusta kafeinnya kan 2 kali, Arabica. Ditajam. Satu cup aja cukup ya? Berarti 1 cup, harus separuhnya dosisnya ya. Intinya kalau alangkah baiknya kalau dokter bisa tahu persis berapa kandungan kafein dalam 1 cup kopi yang kita pakai. Gitu. Jadi dosis yang dianjurkan itu ya, kalau dari guideline-nya negara luar, di Kanada mereka bilang kita boleh minum 300-400 mg kafein per hari untuk orang normal yang nggak ada variasi genetik. Begitu ada variasi, dia cuma minta separuhnya, 200 mg. Nah, kita tahu bahwa dalam 1 cup kopi itu mengandung kira-kira 100 mg. Nah, kalau misalnya itu adalah Robusta, berarti 1 cup lebih tinggi 2 kali lipat dong. Jadi kalau mau aman, kalau kita nggak tahu ini Robusta atau Arabica, wes lah 1 cup aja. 1 cup aja ya. Iya. Beres. Ya. Baik Dokter Ida, terima kasih sekali nih atas waktunya. Ya, jangan bosan lagi kalau nanti saya undang lagi Dokter Ida. Ya. Siap. Terima kasih banyak. Ya, makasih banyak terima Dokter Ida. kasih. Ya, bye, salam sehat semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Nah pemirsa, kita sekarang sudah tahu apa efek
efek menguntungkannya dan efek merugikannya dari kopi atau teh. Oleh karena itu, yang paling penting kita harus tahu bagaimana jenis dari kopi atau dari teh tersebut dan juga berapa dosis yang harus kita konsumsi untuk memperoleh efek yang baik bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Dan jangan lupa setelah menonton video ini, subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.